Om Swastiastu, saya dari kelompok 5 akan jelaskan mengenai data warehouse. Yang pertama yaitu pengertian data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem repository atau tempat penyimpanan, retrieve atau pengambil, dan consolidate atau pengkonsolidasi kumpulan data secara periodik yang didesain berorientasi objek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan non-volatile, yang mendukung manajemen dalam proses analisa, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu fungsi data warehouse. Yang pertama pembuatan laporan, di mana dengan menggunakan query sederhana kita dapat mengakses laporan per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu yang kita inginkan. Yang kedua yaitu OLAP. Semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat. Yang ketiga yaitu data mining, yaitu merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan, statistik, dan matematika. Yang terakhir yaitu proses informasi eksekutif, di mana data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi ke seluruh data. Selanjutnya yaitu kelebihan data warehouse. Yang pertama, data terorganisir dengan baik. Yang kedua yaitu memiliki model data yang banyak macamnya. Yang ketiga yaitu data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi. Yang terakhir dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Adapun kekurangan dari data warehouse yaitu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua yaitu data perlu diekstrak sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Dan yang terakhir, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah sekumpulan aturan atau struktur yang menyediakan sebuah framework untuk keseluruhan desain dari sistem atau suatu produk. Nah, di dalam arsitektur tersebut terdapat arsitektur jaringan, arsitektur client server, dan arsitektur untuk produk secara spesifik. Arsitektur data warehouse mencakup proses ETL, yaitu extraction, transformation, dan loading, untuk memindahkan data dari operasional data source dan sumber data eksternal lainnya ke dalam data warehouse. Atau bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari ETL ini adalah memasukkan suatu data ke dalam data warehouse. Nah, berikut adalah penjelasan dari ETL. Ekstraksi data atau extraction atau ekstrak. Ekstraksi data adalah proses di mana data diambil atau diekstrak dari berbagai sistem operasional, baik menggunakan query ataupun aplikasi ETL. Nah, selanjutnya ada transformation atau transformasi data. Merupakan proses di mana data mentah atau raw data hasil ekstraksi disaring dan diubah sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu loading atau pengisian data. Proses terakhir ini yang perlu dilakukan adalah proses pemuatan data yang didapatkan dari hasil transformasi ke dalam data warehouse. Cara untuk membuat data ini adalah dengan menjalankan SQL script secara periodik. Oke, baik, di sini saya akan berikan contoh tentang data warehouse. Nah, yang pertama itu Panoply. Nah, Panoply ini merupakan salah satu platform yang sangat mudah dioperasikan dalam pengambilan data karena tidak memerlukan coding. Nah, Panoply ini menggunakan sistem mesin pembelajaran dan natural language processing, yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik eliminasi. Panoply akan merampingkan data yang Anda butuhkan menjadi paling spesifik. Nah, yang nanti akan mengurangi waktu pengambilan data pendukung. Nah, Panoply ini akan memudahkan dalam memulai dan menambahkan data dari berbagai sumber yang diinginkan. Nah, pada Panoply ini juga dapat membuat koneksi antar sumber data dan membangun sistem data custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang akan memberikan laporan serta laporan yang mendalam dan bermutu. Nah, yang kedua ini ada BigQuery. Nah, BigQuery ini termasuk dari bagian dari Google Cloud Shape. Nah, BigQuery ini merupakan data warehouse milik Google tanpa server. Nah, yang memiliki skala yang besar dan harga yang terjangkau. Nah, dengan sistem NOOPS, yaitu tanpa operator. Nah, analisis data BigQuery menawarkan penggunaan kemampuan untuk mengatur data. Nah, menggunakan SQL yang cepat seperti query untuk menganalisa real time dengan
sumber terbaru yang pastinya akan lebih menguntungkan. Sekian dan terima kasih.